Halo teman-teman mahasiswa teknik logistik. Kita semua tahu ya, di era industri 4.0 ini, data itu ibaratnya emas baru. Tapi coba bayangin, data segunung, mentah, numpuk gitu aja. Yang nggak ada artinya kalau kita nggak bisa paham isinya dalam hitungan detik. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana desain visual itu bukan sekedar hiasan, bukan buat cantik-cantikan, tapi justru jadi alat rekayasa paling penting buat mengubah lautan data logistik jadi keputusan yang cerdas dan super cepat. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Ini tantangan yang bakal kalian hadapi setiap hari di lapangan. Rantai pasok modern itu kan menghasilkan data yang luar biasa banyaknya. Tugas kalian sebagai insinyur logistik itu ya menerjemahkan data itu jadi aksi nyata. Pembahasan kita kali ini bakal nunjukin gimana desain itu jadi jembatan antara banjir data sama pengambilan keputusan yang efektif. Ingat, satu keputusan yang telat atau salah aja akibatnya bisa ribuan paket yang terlambat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita bisa bikin dashboard canggih atau aplikasi yang efisien, kita harus paham dulu tata bahasanya. Anggap aja ini kayak belajar grammar sebelum nulis esai. Ini adalah fondasi yang bikin semua yang kita bangun nanti benar-benar berfungsi, bukan cuma kelihatan bagus. Coba bayangin seorang manajer logistik. Dia cuma punya waktu mungkin 3 detik buat lihat dashboard dan tahu semua aman atau ada masalah. Nah, disinilah hierarki visual bekerja. Ini bukan soal selera, ini soal fungsi. Elemen yang paling penting, misalnya angka keterlambatan pengiriman yang melonjak, kita buat lebih besar, warnanya kita kasih merah menyala. Jadi mata itu secara otomatis langsung tertuju ke sana, nggak mungkin kelewat. Yang ini keren banget, karena kita mendesain selaras dengan cara kerja otak manusia. Otak kita itu secara alami suka mengelompokkan hal-hal yang berdekatan atau berada dalam satu area. Jadi, misalnya di layar scanner staf gudang, semua info soal satu pesanan, SKU, lokasi rak, jumlah barang, kita taruh dalam satu kotak. Secara instan, otak mereka langsung memproses itu sebagai satu kesatuan informasi. Waktu pencarian visual jadi lebih cepat, dan risiko salah ambil barang pun berkurang drastis. Jadi, biar gampang, bayangin gini. Grid itu cetak biru arsitekturnya. Dia yang ngatur di mana letak jendela, pintu, dan tembok, biar semuanya rapi dan terstruktur. Nah, Gestalt itu psikologinya. Dia yang bikin kita ngerti kalau, area ini ruang tamu, yang itu dapur. Grid menentukan di mana elemennya, Gestalt menentukan bagaimana otak kita memahami kelompok elemen itu. Keduanya ini duet maut buat bikin dashboard yang rapi sekaligus intuitif. Nah, ini konsep dari Edward Tufte yang legendaris. Intinya sederhana, setiap tetes tinta di grafik harus punya tujuan untuk menampilkan data. Semua yang nggak perlu, efek 3D, background aneh, garis-garis tebal, dia sebut sebagai chart junk atau sampah visual. Kenapa? Karena itu semua cuma jadi noise yang mengganggu. Desain yang efektif itu justru tentang menghilangkan semua sampah itu supaya data bisa bicara dengan jelas. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara menerapkan semua aturan tadi buat membangun salah satu alat paling krusial di dunia logistik, yaitu dashboard KPI. Ini adalah momen di mana teori bertemu dengan praktik di dunia nyata yang super sibuk. Ini adalah mantra suci dalam dunia desain pengalaman pengguna. Sebuah antarmuka yang hebat itu harusnya bisa langsung dimengerti tanpa perlu manual. Setiap kali pengguna harus berhenti sejenak dan mikir, ini tombol apa ya fungsinya? Atau grafik ini maksudnya apa? Berarti desainnya gagal. Dan dalam konteks logistik, setiap detik yang dipakai buat berpikir itu adalah biaya. Itu adalah detik efisiensi yang hilang dari rantai pasok. Poin pentingnya di sini adalah, kita nggak bisa merancang dashboard yang hebat cuma dari balik meja sambil berasumsi. Proses ini memaksa kita untuk keluar, bicara langsung sama manajer logistik, staf gudang, kurir di lapangan. Kita harus paham apa masalah mereka sebenarnya. Kita mendesain solusi berdasarkan data dan empati, bukan berdasarkan kira-kira. Kita mendesain untuk mereka, bukan untuk kita. Dengan membuat persona seperti ini, kita berhenti mendesain untuk pengguna yang abstrak. Kita mulai mendesain untuk Budi, seorang manajer yang butuh gambaran cepat. Untuk Siti, staf gudang yang butuh instruksi jelas. Dan untuk Eko, kurir yang butuh rute paling efisien. Ini membuat masalahnya jadi nyata, dan solusinya jadi jauh lebih tajam dan tepat sasaran. Hukum UX ini pada dasarnya adalah jalan pintas ilmiah menuju efisiensi. Hukum Hik membantu Pak Budi ambil keputusan lebih cepat karena kita nggak jejali dashboardnya dengan 20 KPI, cukup 5 yang paling penting.
Hukum Miller membantu Mbak Siti di gudang biar nggak salah, karena info pesanannya dikelompokkan jadi beberapa bagian kecil. Dan hukum Jacob membantu Mas Eko biar cepat pakai aplikasi baru, karena tombol-tombolnya terasa familiar. Ini bukan soal estetika, ini soal mengurangi hambatan dalam operasional sehari-hari. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita geser dari layar pengguna ke gambaran yang lebih besar, yaitu keseluruhan rantai pasok. Kita akan lihat gimana desain itu membangun sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sangat berharga, kepercayaan. Dalam skala global, janji sebuah merek itu dikomunikasikan lewat visual. Coba deh, perhatiin baik-baik logo FedEx. Pernah sadar gak? Lihat ruang kosong di antara huruf E dan X. Nah, itu dia. Ada panah di sana. Ini jenius banget. Tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita menangkap pesan inti dari FedEx. Kecepatan, arah, dan presisi. Ini bukti nyata bahwa setiap detail visual, sekecil apapun, harus punya tujuan dan fungsi. Slide ini nunjukin kalau identitas visual itu bukan kebetulan, tapi strategi yang matang. Coba lihat bedanya. FedEx aki detail subliminal yang cerdas buat nunjukin presisi. Sementara DHL dengan warna kuning dan merahnya yang ngejreng seolah-olah teriak, kami cepat, optimis, dan penuh energi. Setiap pilihan visual ini, dari warna sampai bentuk logo, dirancang untuk membangun persepsi dan kepercayaan yang sesuai dengan kepribadian merek mereka. Kalau di pasar lokal kita, JNE ini contoh kasus yang menarik banget. Gimana mereka bisa begitu dominan? Data ini ngasih kita petunjuk. Ya, kesadaran merek mereka memang paling tinggi. Siapa sih yang nggak kenal JNE? Tapi lihat dua bar di sebelahnya. Kualitas layanan dan keamanan juga dapat skor tinggi. Artinya, mereka berhasil menanamkan citra di benak kita kalau JNE itu pilihan yang aman dan bisa diandalkan. Dan citra yang dibangun secara konsisten itu hasilnya sangat nyata. Angka ini buktinya. Bertahun-tahun, JNE selalu nangkring di peringkat 1 untuk layanan kurir di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang dibangun lewat visual, layanan, dan komunikasi yang koheren itu bisa langsung diubah jadi kepemimpinan di pasar. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Kita satukan semua kepingan puzzle ini, dan kita lihat kenapa ini semua penting banget buat karir kalian sebagai insinyur logistik. Ini bukan cuma soal teori desain, ini soal efisiensi operasional. Anggap aja, ini adalah toolkit desain fungsional kalian, grid dan gestalt, untuk bikin keteraturan dan intuisi. Warna sebagai sinyal instan, merah untuk bahaya, hijau untuk aman. Dan merek yang koheren untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Semua ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang dioptimalkan untuk manusia, yang bisa mengurangi kesalahan dan mempercepat tindakan. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari pembahasan ini dia. Buang jauh-jauh anggapan kalau desain itu cuma soal bikin tampilan jadi cantik. Bukan. Sebagai insinyur logistik, kalian harus melihat desain sebagai alat untuk meningkatkan performa. Desain yang baik membuat sistem yang kalian rancang nggak cuma bekerja, tapi bekerja dengan sangat efisien untuk manusia yang mengoperasikannya. Nah, pertanyaan ini untuk kalian bawa pulang. Saat kalian mengerjakan proyek berikutnya, entah itu merancang sistem gudang atau aplikasi kurir, coba pikirkan, apakah desain cuma akan jadi sentuhan akhir, atau justru akan kalian jadikan fondasi sejak awal? Karena di dunia logistik yang penuh data, mereka yang bisa menyajikan informasi dengan paling jelas dan efektif, merekalah yang akan jadi pemimpin.